bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan layanan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa agar mendapat berkah dan ridho dari Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kakak akan memberitahu di mana apa itu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling untuk membantu siswanya mengembangkan potensi dirinya. Jadi bimbingan kelompok ini kayak mana Kak? Bimbingan kelompok ini untuk memanfaatkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuannya apa Kak? Ngapain kita menyelesaikan suatu masalah cuma untuk berdebat-debat aja? Ada tujuannya. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan sosial kalian, khususnya dalam kemampuan berkomunikasi. Ya. Manfaatnya apa Kak? Manfaatnya untuk mengembangkan wawasan kalian, mengembangkan potensi berpikir kalian, mengembangkan rasa sensitif kalian terhadap orang lain. Kan kalau kita udah tahu orang lain kan kita punya kemampuan sendiri rasa, oh dia kayak gitu, dia kayak gitu, ya kan? Baru kemampuan untuk menentukan gimana caranya kalian menyelesaikan masalah, kemampuan kalian dalam bersosial, kemampuan kalian dalam berkomunikasi khususnya, kemampuan kalian dalam mencari atau mengetahui bakat kalian itu bisa kalian dapatkan dari bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan utama bimbingan kelompoknya, di mana kita akan bimbingan kelompoknya, kakak minta kalian untuk perkenalan dulu, biar kalian saling kenal satu sama lain, ya. Kakak minta untuk dari sebelah kanan, cukup adik yang sebelah kanan dulu yang bersalah, nanti selanjutnya nggak usah lagi ya. Silakan. Bimbingan konseling pendidikan BKPI, bimbingan konseling pendidikan Islam. Jadi BKKK sama BK umum itu beda. Kakak ada ikut campur urusan agama. Jadi kakak berpatokan sama Al-Quran sama hadis, selain sama bimbingan konseling umum. Ya, kakak fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. Udah cukup sekian dari kakak. Kita pun udah saling kenal, oke? Selanjutnya kakak mau, biar kita nggak usah tegang-tegang kali, kakak mau bikin permainan sama kalian. Kakak mau bikin permainan sama kalian. Oke, permainannya gini. Kenapa? Langsung aja kita masuk ke tahap peralihan. Kakak akan menegaskan kembali biar kalian lebih paham kayak mana bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok ini kita memegang asas kerahasiaan, ya, kerahasiaan. Jadi hanya kita yang tahu di sini, ya. Orang lain nggak boleh tahu kita bahas apa. Hanya kita yang tahu. Kalau mau ngasih tahu orang lain harus minta izin dari kita semua, termasuk kakak, ya. Hanya kita yang tahu, itu namanya kita memegang asas kerahasiaan. Kita juga memegang asas keterbukaan. Jadi kalian itu harus terbuka, ungkapkan aja yang mau kalian ungkapkan, oke? Kita memegang juga asas kegiatan. Ini dia namanya asas kegiatan, kita melakukan kegiatan. Kita juga memegang asas kenormatifan. Jadi yang kita lakukan itu menurut aturan-aturan norma yang berlaku. Kaidah-kaidah, ya, kita nggak melanggar norma, kita nggak ada melakukan apapun yang melanggar norma. Udah, jadi kakak mau kalian itu memiliki asas kerahasiaan, keterbukaan, kegiatan. Kakak mau itu dari diri kalian itu ada untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini. Udah, jadi judul kita akan memakai topik tugas, yaitu dari kakak. Jadi kakak sebagai pemimpin kelompok akan
akan memberikan topik yang akan kita bahas hari ini, atau lebih tepatnya malam ini. Kita akan membahas bagaimana pemahaman dan penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya, termasuk perbedaan individu, sosial, budaya, serta permasalahannya. Paham ya? Jadi judulnya ini maksudnya gini, bagaimana pemahaman kalian tentang orang lain, penerimaan diri kalian, kayak mana kalian sadar itu kita itu memang berbeda-beda. Kita kadang kayak itu nggak boleh menjadi seorang, mengejek orang, dia itu bodoh kali ya, dia itu pintar kali ya. Memuji orang pun yang kita jaga di situ nggak boleh. Memuji dengan membuat kita insecure, yang membuat kita down, itu juga nggak boleh. Tapi kalau memuji untuk memotivasi, aku harus seperti itu, aku harus belajar, itu boleh. Jadi paham ya? Topik yang akan kita bahas, bagaimana pemahaman atau penerimaan diri kalian sendiri dan orang lain. Karena kita hidup tidak sendiri. Kalau mau hidup sendiri itu di hutan. Udah? Orang lain sebagaimana adanya, termasuk pada diri kita sendiri, kepada sosial atau bagaimana. Jadi kakak mau tahu bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain. Bagaimana, jadi kita itu harus bahas bagaimana cara kita untuk pemahaman diri sendiri. Ya. Oke. Jadi kakak mau kalian itu mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian tentang diri kalian. Paham ya? Jadi satu-satu kakak mau kalian tuh bilang, aku ini orangnya kayak gini, aku ini orangnya kayak gini, biar kawannya tahu. Udah paham ya? Paham ya dek? Paham ya? Ada lagi yang belum paham? Nah, jadi siapa? Nggak usah kakak bilang siapa, ini nggak siap-siap ya. Langsung aja dari Madia. Kakak manggilnya apa aja ya dek? Bilang aja, dirimu itu kayak mana? Menurutmu dirimu itu kayak mana? Nggak usah pakai salaman, langsung aja. Menurut saya, diri saya itu, apa yang kau pikirkan dengan dirimu? Puji aja, nggak apa-apa, terserah. Mau kalian puji diri kalian sendiri, mau kalian terserah. Aku pintar, aku baik, tapi aku kurang ini sama orang gitu. Tapi aku suka melawan, tapi aku suka malas gitu, bisa. Kayak mana? Oh ya udah, siapa duluan? Coba dek, jangan bertunjuk-tunjukan. Berusahalah untuk maju. Oke? Kita pakai pemikiran dulu, pemikiran luar dek. Boleh kita hidup di kampung, bagus. Tata cara hidupan di kampung itu bagus. Rukunnya bagus ya pakai kota. Tapi kita harus memiliki pemikiran kota biar maju. Orang kota itu memikirnya maju. Harus bisa gitu. Siapa dulu? Berani aja, berani. Aku itu orangnya gini, pede. Ayo teman, pede kita. Siapa yang pede duluan? Bagaimana pemahaman diri kalian tentang diri kalian sendiri? Gak usah malu. Kita memegang akses kerahasiaannya dek. Kakak, insya Allah kakak sebagai guru BK, calon guru BK, kakak memegang akses kerahasiaan. Jadi aman. Apapun yang kalian ceritakan sama kakak, insya Allah aman. Orang lain gak bakalan tahu. Mau dipaksa orang lain pun kakak, karena kakak udah ada tulisan janji seorang konselor. Cerita aja, kawannya pun insya Allah megang akses rahasia. Siapa? Coba berani aja. Kalau kakak aja, kakak duluan ya. Kakak itu orangnya, menurut kakak itu orangnya suka nggak tegaan sama orang. Orang bilang kakak baik, oke, kakak baik. Tapi orang ada yang bilang kakak terlalu baik sampai mengarah ke orang bodoh. Karena terlalu baik, orang yang terlalu baik sering kali dimanfaatkan. Jadi kakak terlihat bodoh. Padahal niat kakak cuma menjadi orang baik. Kita sebenarnya boleh menjadi orang baik, tapi jangan terlalu baik. Karena sekarang manusia suka menganggap remeh. Oke, jadi kita cuma dibutuhkan, nggak dihargai. Kakak orangnya nggak suka dibanding-bandingkan. Kakak orangnya, menurut kakak ya, kakak orangnya itu, kakak akan melakukan hal-hal yang menurut kakak baik dan hal-hal yang menurut kakak berguna. Kakak jujur, kakak orangnya lebih mementingkan kesenangan orang lain daripada kesenangan kakak sendiri sampai saat ini. Mungkin itu sekian dari kakak. Terima kasih. Yang lain jangan tegang, slow aja, ungkapkan aja, walaupun sedikit ungkapkan aja. Cepat, kita berjalan dengan waktu, kita berjalan
Aku orangnya pemalu kalau mau bicara sama orang. Terus Dan menurutku setelah main HP jadi malas. Dan pekerjaan rumah banyak banyak yang terlalaikan. Ya, terlalaikan ngomongnya. terlalaikan. Udah, sekian. Yang lainnya, berani. Dari pancing kawannya berani. Ungkapkan aja, asal lo nggak boleh malu. Biasa aja, kita saling kenal. Udah saling kenal tadi kan? Apa lagi? Ya. Menurutku saya orangnya mudah percaya, terlalu mudah baik sama orang. Buat kangen soalnya, Dek. Saya juga orangnya males juga kalau disuruh ya lumayan apa ya kan. Terus saya orangnya Nangis pula. Orangnya kalau saya orangnya setiap ketemu seseorang ya lumayan cuek lah. padahal saya orangnya baik. Ya, menurut orang sih saya cuek gitu, tapi saya Sebenarnya itu memang diri saya. Saya kok sama orang yang baru kenal, saya nggak langsung akrab. Oke. Ada lagi? Nggak? Cukup. Yang lainnya? Yani? Siapa lagi? Nggak apa-apa. Siapa lagi? Aulia? Menurut Aulia digaulnya kayak mana? Ya. Nggak, siapa lagi? Ini harus semua loh. Jadi kalian nggak perlu lama-lama, nggak perlu nunda-nunda, pasti dapat giliran kalian gitu maksud kakak. Jadi harus cepet aja berpikirnya. Coba kembangkan dulu pemikiran kalian. Kayak mana dari kalian? Ayo cepet, ya. menurut saya Kak, Yang kuat, Dek. kalau saya itu orang pemarah dan suka dibandingkan oleh orang. Nggak suka. Iya, nggak suka. Baru orang saya itu sikit-sikit iri sama orang. Gampang iri sama orang. Cuman itulah Kak. Cuma itu. Oke. Yang lainnya? Siapa lagi? Kakak bilang. Ah ya, saudari Mas itu. Kalau saya nggak suka dibanding-bandingkan. Cuma itu aja. Oke. Yang lainnya? Bakal giliran kalian. Jadi kakak mau kalian tuh harus aktif dulu, cepat dulu berpikir komunikasi kalian tuh berani. Anggap aja kita kawan, kita sebaya, apa aja. Kalau mau lebih akrab pun anggap aja juga nggak apa-apa. Siapa? Aulia udah? Balita? Ya? Yani? Come on. Kalau menurut saya Diri saya itu orangnya bisa dikatakan baik, juga pemalu, juga jutek, tapi saya tidak suka kelemahan saya diketawakan. Kelemahan maksudnya dari tadi pemalu tadi, cuek tadi gitu? Enggak, kayak nggak bisa naik kereta, diketawakan. Oh, tosik kalau kelemahannya ditertawakan orang lain. Oh ya. Lagi? Siapa lagi? Tinggal kalian 3. Aulia udah? Bilang aja, Dek. Adik itu orangnya kayak mana? Menurut Aulia itu orangnya kayak mana? Aku orangnya asik kok. Aku orangnya ini kok gitu. Bisa, terserah. Ya. Yang kuat ya, Dek, biar dengar ya. Menurut saya suka marah. Menurut saya diri saya suka marah. Suka iri. Suka malas kerjaan rumah, main terus baru. Udah? Siapa lagi tak? Yang kuat ya, Dek? Menurut saya pemalu, nggak suka diremehin. Iya. Cuek. Cuma itu aja. Aulia? Menurut saya suka malu,
Menurut saya, diri saya. Baru saya orangnya periang, suka ketawa. Bisa bilang aja. Iya, bilang aja. Saya orangnya periang, suka ketawa. Cuma pemalu aja. Oke. Terima kasih untuk adik-adik kakak. Jadi udah paham kan? Semuanya ingat ya, kita megang asas kerahasiaan. Kakak cuma negaskan kita megang asas kerahasiaan dan keterbukaan. Makanya kakak terima kasih sama kalian. Kalian mau terbuka. Ini udah suatu kemajuan untuk diri kalian sendiri deh. Oke? Kalian mau berusaha berpikir menggunakan otak kalian untuk berpikir kayak mana diri kita. Dah? Jadi kalian sekarang udah tahu gimana, jangan tutup ya, gimana diri kawannya satu-satu, paham kan? Ya sekarang kita bahas masalah yang ada dalam diri kalian. Kakak dengarkan, kalian itu kayak curhat, oke? Jadi kalian itu nggak apa-apa. Kalian itu sebagian besar hampir semua menunjukkan gimana diri kalian itu pada sisi negatif. Nggak ada itu tadi kakak dengar. Aku merasa aku cantik, aku merasa aku baik, aku gampang loh bersosial sama orang. Aku langsung masukkan geng orang aja bisa. Aku suka traktir kawan loh. Aku orangnya humble aja. Aku orangnya fair-fair aja sama semuanya. Aku orangnya suka bantu orang tua. Aku orangnya suka makan banyak. Kadang kawan aku juga sampai marah gara-gara aku makan banyak, nggak ada ya. Jadi semua kakak dengar agak negatif. Oke, kita akan bahas yang kalian sebutkan tadi untuk memahami. Sekaligus nanti kita akan bahas bagaimana cara kalian, karena kalian tahu sifat-sifat kita berbeda-beda, kalian harus punya pemahaman deh. Coba dulu buka pikiran kalian harus punya pemahaman terhadap orang lain. Paham ya? Ini baru 8 orang dari kalian atau 7 dari kawan kalian. Sedangkan manusia itu beriman, mempunyai sifat yang beda-beda. Coba dulu buka dulu pikiran kalian, oke? Jadi kayak mana kalian mau pergi keluar kalau kalian egois? Kita nggak bisa deh, kita nggak bisa egois. Walaupun ujung-ujungnya nanti kalian pasti akan berpikir, pasti memang kita harus bahagia untuk diri kita sendiri. Tapi yang namanya kita hidup membutuhkan orang lain. Oke? Kita hidup membutuhkan orang lain. Jadi kita akan bahas. Tunggu dulu, kakak akan apakan. Kalian dari tadi pemalu ya? Pemalu, oke. Tadi si Naila nggak ada ngomong pemalu kan? Nah, kenapa Naila bisa nggak ada ngomong pemalu? Berarti Naila nggak pemalu. Kenapa? Apa pendapat Naila sama orang pemalu? Ngapain kita pemalu ya kan? Nah, gimana? Bilang dulu pendapat Naila. Menurut saya orang pemalu itu, menurut saya kalau pemalu itu sia-sia kalau bicara sama nggak berani. Sia-sia kan? Nah, dengarkan orang-orang pemalu yang membilang dirinya pemalu tadi. Dengarkan, memang betul itu kakak setuju. Oke, kalian semua mungkin setuju. Orang pemalu pasti kita akan rugi karena kita nggak bisa bersosial baik dengan orang lain. Udah? Nah, jadi kita itu kalau pemalu itu tadi kan kita bahas nggak ada gunanya. Udah selesai untuk pemalu ya. Kakak mau dari sekarang kalian ubah dulu sifat pemalu kalian. Iya boleh malu itu sebagian dari iman. Tapi jangan terlalu malu sampai kita nggak dapet apa-apa. Sampai ilmu pun kadang kita nggak dapet gara-gara malu. Oke? Untuk masalah tadi gara-gara HP tadi ya, gara-gara HP malas. Jadi kakak rasa itu bisa lah kita kontrol. Itu pemahaman diri kita sendiri deh. Coba berpikir. Ya, di era digital ini memang perlu namanya HP. Kita bisa tahu dunia lewat HP, tapi kita harus mengatur waktu, jangan diperbudak oleh HP. Udah? Masalah malas kerjaan di rumah itu pemahaman sadar diri kita terhadap kita itu sebagai anak. Kecuali kita orang tua yang mencari uang, kita malas kerja itu wajar karena kita udah capek nyari uang. Jadi kalau kita udah besar kayak gini, udah umur kalian kayak gini, sadar diri dulu deh. Sadar diri kalau kita ini sebagai anak, ya. Anak, oke? Baik, ada lagi pendapat dari kalian? Jadi Kak, bagaimana dengan orang lain? Menghargai orang lain. Nah, jadi gimana cara kalian menghargai orang lain? Coba dulu, siapa dulu mau menyebutkan cara menghargai orang lain? Gimana? Nggak, bilang aja deh. Mendengar pendapat seseorang. Nah, itu bisa. Itu salah satu menghargai loh, Dek.
kakak dengarkan kalian curhat itu kakak menghargai kalian. Nah, salah satunya kayak kakak contohkan ya, salah satunya mendengarkan tadi kan, ya kalau orang ngomong kita masih pegang HP, usahakan HP ditutup. Jangan main HP gini-gini. Oh iya ya. Kakak yakin dan percaya kalau kalian digitukan kalian akan sakit hati, merasa nggak dianggap, nggak dipentingkan. Ada lagi gimana caranya pemahaman orang apa menghargai orang lain? Harus sopan dengan sesama. Ya, itu bisa. Harus sopan dengan sesama. Sesama dan kepada yang lebih tua pastinya. Udah? Hormati juga. Jadi kalau untuk menghargai orang lain kita harus sopan, hormati. Jangan semena-mena, jangan merasa diri itu paling hebat. Padahal kita itu belum punya apa-apa. Jangan merasa ilmu kita udah segudang, padahal segini pun kita nggak ada ilmu kita. Ya? Coba dulu buka di pikiran kalian deh. Jangan dulu sok hebat, jangan angkuh, jangan dulu merasa ini, karena kalian pun pasti pernah mendengar di atas langit pasti adalah masih adalah langit. Ada lagi untuk menghargai orang lain. Pemahaman tidak menghargai orang lain. Tidak. Jadi kakak mau kasih tahu sama kalian, kakak mau menyimpulkan gini. Coba dulu deh, buka dulu pikiran kalian. Misalnya kita tahu diri si A ini orangnya pemalas. Kita tahu si A ini orang pemalas, malas, contohnya malas ngerjain PR, malas apa, tapi mau dia itu dia selalu apa kan, selalu diutamakan gitu. Ada itu orang kayak gitu kan, dia itu pemalas, malas bantuin tapi dia mau ribut sendiri, aku harus terkenal gitu. Kita menghargainya kayak mana kan kita menghargai orang yang kayak gini, mengesalkannya, emosi kan aku gak sama orang kayak gini. Ada dua, kalian bisa bicara dengan dia pelan-pelan tapi menasehati. Ingat ya dek, menasehati orang lain itu hanya engkau dengan dia. Jadi hanya kakak dengan orang itu kalau kakak menasehati orang. Jangan depan orang ramai, itu namanya kalian mengumbar aib dia. Ya, bukannya malah dia mau menerima nasihat kalian, dia makin benci sama kalian. Yang kedua, diam. Biarkan dia berperilaku, biarkan dia berkembang sesuai dengan tingkah lakunya. Nanti lama-lama pasti bakal sadar sendiri atau dia akan disadarkan oleh keadaan. Udah? Jadi kayak mana kak pemahaman diri kita? Oh, tadi pemahaman diri kita. Coba dulu pahami dulu diri kalian deh. Sebenarnya dengarkan ya, orang yang paling mulia kalau nggak salah kakak, ingat kata-kata, adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ingat ya, tanamkan. Itu betul. Orang yang paling bagus gitu kalau nggak salah kakak, itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi usahakan diri kita bermanfaat. Jadilah orang yang lebih bermanfaat, berguna bagi orang lain. Setidaknya tidak orang lain, untuk diri kita sendiri, tidak menyusahkan diri kita sendiri. Selanjutnya untuk orang tua, tidak menyusahkan orang tua, membantu malahan, itu namanya bermanfaat. Ya. Jadi mulai dari kakak mau kalian itu coba dulu. Oke, kakak tahu kakak pernah rasa malas juga ada. Coba, ya kakak pernah malas. Malas itu manusiawi, kakak tahu. Tapi kalian itu harus berusaha melawan rasa malas. Ingat, di saat kalian malas, di luar sana beribu-ribu orang berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Kalian bersyukur bisa hidup enak di rumah. Kalian bersyukur bisa makan enak, punya tempat yang layak. Ingat, banyak orang di luar sana yang lebih menderita daripada kalian. Jadi kalau mau malas tuh berpikirkan dulu dua kali. Kakak simpulkan, kalian itu udah mulai memahami diri kalian, ya. Kalian itu udah bagus, udah bisa mengungkapkan diri kalian sendiri, udah berkembang pemikiran kalian. Kakak pun berharap kalian itu bisa lebih memahami orang lain, lebih menghargai orang lain, lebih menghormati pendapat orang lain, lebih tidak menjudge orang lain. Ya, coba jadilah orang yang baik, tapi ingat jangan terlalu baik, karena sekarang zamannya sekarang kita orang suka memanfaatkan orang lain. Udah? Mungkin cukup sekian bimbingan kelompok kita. Kita akan bisa lakukan di akhir kegiatan lain. Dan kakak inginkan kalian itu mengungkapkan pesan kalian, apa yang kalian rasakan setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Ya, kakak mau mengungkapkan dari sebelah kiri. Pegang kali, oke? Oke, Kak.
Dua aja lah, dua permainannya kayak biasa aja. Jangan lama berpikir ya, langsung dijawab, cepet jawabnya. Cepet jawabnya. Jangan nggak jawab. Karena nandakan kalau kalian tuh konsentrasi. Udah makan di rumah, udah minum, udah meeting, oke? 1, 2. Uban warnanya Putih. awan warnanya Putih. tisu warnanya Putih. susu warnanya Putih. sapi minumnya Susu. rambut warnanya Hitam. barang warnanya Hitam. asal warnanya Hitam. jilbab Cinderella warnanya Hitam. kelawar tidurnya. Oke, berarti kakak simpulkan 50% dari kalian masih konsen. Lanjut ya. Nah, tadi masih ada lagi yang belum paham. Nah, baik, untuk adik Madia, bagaimana perasaannya, apa kesannya, bagaimana tindakannya setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok dari kakak, dari kita semua? Ya, saya merasa lebih baik Buat dedek. dan lebih menghargai seseorang juga. Sekian. Untuk adik Mas itu, Saya lebih memahami diri saya sendiri. jadi dari bimbingan konseling, dari bimbingan kelompok ini lebih mulai belajar memahami diri sendiri. Untuk adik Yani, Kesan dan tindakan saya pertama-tama saya berterima kasih untuk Kak ini telah mengajak saya belajar untuk menambah wawasan. Saya senang. kota lagi senang. Saya senang jika Kak ini sudah mengajaknya, dan yang saya pelajari dan yang Kakak jelaskan, yang saya tahu, menghargai orang itu sangat penting dan tidak boleh menyepelekan orang. Kalau kita menyepelekan orang, tentu saja orang itu bisa jadi dia akan membalasnya. lanjut, Dek. Saya merasa senang Kak dan memahaminya. Saya merasa lebih baik dan Lebih baik. Untuk adik kita, saya merasa sadar diri Kak. Dan percaya diri dan imam situ aja nanti ya, Dek. Dari situ berdiri imam. Lalu, tanda satunya agak sedikit berkurang. bagus. Sekarang saya sudah bisa. Sudah kuat ya, yang untuk adik, udah tenang pesan. Sekarang saya sudah bisa menghargai Lebih orang, menghargai, belajar menghargai orang lain. belajar menghargai orang lain, dan sudah bisa mengetahui walaupun sedikit. Udah itu aja. Untuk adik Aulia, Saya merasa yang kuat ya. Belajar ngomong dulu, belajar ngomong pelan-pelan aja. saya Merasa senang, senang, menyenangkan, dapat memahami dapat memahami diri sendiri. diri. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk adik-adik kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Betul kakak, terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu kalian. Sampai kalian mau larut malam kayak gini. Dan untuk penutupan, kakak mau kita berdoa agar mendapatkan berkah. Semoga ilmunya berguna dan kalian dapat merubah dan mengoptimalkan pemikiran kalian. Jadi walaupun tadi kita santai bawaannya, tapi cobalah ambil ilmu dari yang kita lakukan kegiatan pada bimbingan kelompok ini. Paham ya? Baiklah kakak pimpin, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya terima kasih sekali lagi. Terima kasih betul kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.